Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Almajira, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Mangatur Sinaga M.Hum. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena berkat bimbingannya saya dapat menyajikan video kali ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini, langsung saja saya masuk ke dalam inti pembahasan saya, yakni mengenai cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Limuno Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi yang bersumber dari Bapak Suhendi. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang bernama Teluk Pinang Sebatang. Desa Teluk Pinang Sebatang sekarang sudah berubah bernama Kota Taluk. Desa tersebut sekarang terletak di seberang Sintuo. Sintuo pada zaman dahulu merupakan ibu kota kerajaan Kuantan, yakni pindahan dari ibu kota kerajaan Kandis yang berpusat di Padang Candi dekat kota Lubuk Jambi sekarang. Pada zaman dahulu, orang desa mendapat buah-buahan dari dalam hutan. Sedangkan sekarang, orang desa membeli buah-buahan dari pasar. Kalau dahulunya orang desa sesat di hutan belantara. Sedangkan sekarang, orang desa sesat dalam kota besar metropolitan. Nah, jadi dalam cerita ini berawal dari kisah seseorang pemuda yang bernama Ali Gepar. Ali Gepar berasal dari Kota Taluk Kuantan. Ia tersesat dalam hutan dan tidak tahu lagi mana arah yang akan dituju, mana jalan yang akan ditempuh, dan kepada siapa ia akan bertanya. Hingga akhirnya Ali Gepar sampai ke sebuah negeri atau desa yang penduduknya terdiri dari orang-orang Tanako, Mur atau orang Bunian. Orang Tanako merupakan orang yang memiliki adat istiadat sangat berbeda dengan adat kita. Mereka merupakan bisa dikatakan seperti orang Bunian yang populernya disebut dengan jin. Ali Gepar sebagai manusia normal, ia jatuh cinta kepada seorang gadis Tanako. Rayuan anak batin Tanako ini diterimanya dengan senang hati. Yang penting baginya selamat di rantau orang. Pergaulan mereka akhirnya berbuah menjadi pergaulan cinta asmara. Ali Gepar menerima kehadiran cinta ini dalam hutan belantara. Tapi suatu rasa selalu mengejarnya, bahwa perkawinannya harus direstui oleh kedua orang tuanya. Maka ia harus minta izin dulu kepada ayah dan ibunya di Kota Taluk Kuantan. Dengan persetujuan kepada calon mertuanya, Ali Gepar diantaranya ke Kota Taluk dengan harapan perkawinan Ali Gepar dengan anaknya akan mendapatkan restu dari kedua orang tua Ali Gepar. Janji yang telah diikrarkan dihapusnya dengan tinta kebencian. Semboyan orang Tanako yang berbunyikan berjanji berdosa mungkir titian binasa lapuk, yang artinya orang-orang Tanako sangat teguh dengan janji. Memungkiri janji bagi mereka merupakan suatu dosa yang sulit untuk dihapus. Bagi Ali Gepar, semua itu harus menjadi angin lalu. Restu ayah dan bunda lebih berharga dari cinta. Dari satu pihak teguh dengan janji, dan di pihak lain Ali Gepar taat kepada perintah ayah dan bundanya. Perlakuan orang Tanako tak seorang pun mengetahui asal-usulnya. Hal ini merupakan rahasia yang terselubung, hanya dukun atau pawanglah yang akan mengetahuinya.
Kemelut cinta antara keluarga yang berbeda agama, berbeda kebudayaan, diakhiri dengan terperangkapnya seekor harimau yang berubah wajahnya dengan seorang gadis cantik. Melihat kejadian yang menakjubkan itu, seluruh yang hadir membisu 1000 bahasa. Alam menjadi tenang, para penghulu semuanya terdiam. Maka salah seorang dari penghulu berkata, "Kenapa kalian semua bermuno?" Tidak ada yang berkata, dan oleh masyarakat Teluk Kuantan bermuno dan pada akhirnya disebut dengan Limono. Semenjak itulah tempat atau lapangan yang dijadikan oleh masyarakat Kota Taluk untuk membuat perangkap harimau dinamakan dengan Lapangan Limono yang sampai saat ini dipergunakan sebagai tempat-tempat kegiatan. Dengan terperangkapnya gadis cantik dari Tanahku itu, semua desa menjadi gempar. Penduduk yang tidak pergi melihat berarti ketinggalan rugi. Nah, kejadian ini meninggalkan kesan yang dalam sekaligus mengakhiri kemelut cinta antara Ali Gepar dengan gadis Tanahku yang dapat menimbulkan perjanjian yang terkenal dengan Sumpah Seratih antara orang Tanahku dengan orang desa Kota Taluk Kuantan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai fungsi dan manfaat. Nah, jadi dalam cerita tersebut berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas agar jangan asal berjanji, karena janji harus ditepati. Seperti pepatah tadi, bahwa sama dengan menggenggam bara terasa panas. Selanjutnya, tujuan dari cerita rakyat asal-usul Limuno. Yang pertama, sebagai penamaan tempat Limuno tersebut ketika membangun lapangan, agar masyarakat tahu asal-usul penamaan dari lapangan Limono tersebut. Tujuan kedua adalah dari cerita tersebut bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam hutan. Apabila bertemu dengan orang yang baru dikenal, alangkah sebaiknya jangan langsung menerima apapun dan pikirkan juga dampak untuk kedepannya. Berikutnya kita masuk ke dalam perbedaan yang terdapat pada zaman dulu dan sekarang. Nah, jadi pada zaman dahulu, orang desa mendapat buah-buahan dari dalam hutan. Sedangkan zaman sekarang, orang desa membeli buah-buahan dan dari pasar. Jadi kalau dahulunya orang desa sesat di hutan belantara, sedangkan sekarang orang desa sesat dalam kota besar metropolitan. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita asal-usul Limuno Teluk Kuantan. Nah, jadi yang pertama ada nilai kebudayaan. Nilai yang terkandung ke dalam cerita ini yakni adalah pantang terjadinya pernikahan antara kedua belah pihak, yaitu antara orang Kota Taluk dengan orang suku Bunian yang berbeda agama dan adat istiadat. Lalu yang kedua, nilai sosial. Nah, jadi dalam nilai sosial dari cerita tersebut, alangkah sebaiknya setiap masalah, baik itu masalah besar atau masalah kecil, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, nilai agama. Nah, dari nilai agama ini dapat kita ambil bahwa karena adanya pernikahan antara manusia dan suku Bunian tersebut yang merupakan makhluk gaib yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai moral. Yang pertama, nilai moral yang terkandung dari cerita ini adalah apabila seorang anak memutuskan sesuatu yang besar atau apapun itu, alangkah sebaiknya meminta restu terlebih dahulu bersama orang tua. Yang kedua, jangan asal-asalan berjanji, karena janji harus ditepati dan merupakan utang yang harus dibayar. Nah, itulah pembahasan kita mengenai terbentuknya asal mula Limuno. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta memberikan ilmu baru kepada teman-teman. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya akan menyampaikan pesan persuasif kepada teman-teman agar teman-teman mengetahui sejarah lisan atau cerita rakyat yang ada di daerah teman-teman, yang nantinya memberi kita untuk pengesahan budaya serta sebagai alat berlakunya nilai-nilai norma, budaya, dan sosial.
sehingga tidak terlupakan oleh masyarakat dan tidak akan ditelan oleh zaman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.